Polri dikembalikan ke TNI. Jokowi sudah panggil Kapolri dan Panglima TNI. Segera DPR ketok palu. Kita akan membentuk Dewan Keamanan Nasional. Bagaimana untuk menyesuaikan Kemenkuan ataupun Wanpanas apabila dibentuk Dewan Keamanan Nasional. Wacana Polri kembali ke TNI bergulir seiring upaya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, dilansir Gelora.co. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri akan direvisi. Wacana ini akan terus menggelinding bak bola salju yang menghantarkan Polri kembali ke barak. Ya, wacana ini memungkinkan bagi Polri untuk kembali menyatu dengan TNI, sejalan dengan tren negatif yang dipertontonkan Korps Bayangkara itu. Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini bukan sebatas wacana bisa. Ini harus dilakukan dengan sporadis dan cepat. Kondisi ini didasari dengan banyak pertimbangan yang rasional terkait kondisi Polri saat ini. Publik sudah jengah dengan gaya Polri. Ini bisa dilihat dari pola hidup anggota Polri yang hedonisme, jauh seperti anggota TNI atau aparatur abdi negara lainnya. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan dan disparitas. Polri seperti lembaga superbody, tak bisa tersentuh, mengerikan, bahkan menghakimi masyarakat lemah. Banyak yang ditutupi, banyak kejanggalan, dan kini memunculkan sikap a priori di masyarakat. Wacana revisi Undang-Undang Polri harus digelorakan. Bila perlu kembalikan TNI, publik yang terdiri dari elemen masyarakat, tokoh politik, mahasiswa harus mampu memberikan dorongan ini. Reformasi Polri sudah cukup rasanya. Bukannya baik, malah menimbulkan persoalan baru. Dari bisnis politik sampai pengamanan kasus yang menjadi atensi. Kembalikan saja ke barak, ini lebih aman. Kasus Irjen Pol Verdi Sambo, sambung Syamsul Arifin hanya kulitnya saja, mungkin jika diungkap satu persatu akan membuat publik geleng-geleng. Tak habis pikir, dari kasus Sambo saja Anda bisa lihat muncul fenomena yang membuat publik tercengang. Dari dugaan LGBT, bangkar 900 miliar rupiah, kasus pembunuhan, kasus perempuan ketiga, judi online, konsorsium, sampai supol seperti yang disampaikan Mahfud MD. Terpisah, Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR RI Ahmad Baidowi membenarkan wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polri tersebut. Besok Mas, kemungkinan Kamis ya dibahas. Upaya revisi ini belum dapat dipastikan apakah memungkinkan untuk masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2022 atau 2023. Memang ada masukan wacana revisi ke prolegnas prioritas 2023. Makanya tergantung besok, Kamis 25 Agustus 2022. Sebenarnya sudah lama muncul wacana ini, tinggal kita lihat saja keputusan nanti. Untuk diketahui, Undang-Undang Polri kini berusia 20 tahun. Revisi ini juga mempertimbangkan keberadaan Kepolisian Nasional atau Kompolnas, apakah tetap bertahan atau dibubarkan. Karena sejauh ini peran dan fungsi Kompolnas tidak begitu greget, bahkan cenderung menjadi penyambung lidah Polri. Cermin ini terlihat dari kasus Verdi Sambo sejak awal. Menurut Arsul Sani, revisi ini penting guna menegaskan fungsi Korps Bayangkara sesungguhnya termasuk Kompolnas. Ada plus minus dalam perjalanan selama 20 tahun. Maka yang harus dievaluasi Undang-Undang Polri, termasuk Kompolnas. Itu lembaga tempat nongkrong saja atau gimana itu? Momen ini pun sejalan dengan langkah Komisi 3 DPR RI yang akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rapat dengar pendapat atau RDP terkait kasus pembunuhan Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J.
Pemanggilan Kapolri menurut Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Junaidi pada RDP Rabu 24 Agustus 2022 tidak hanya soal kematian Brigadir J, tapi akan menguliti banyak hal, salah satunya konsorsium 303. Anda kan tahu, ada Satgasus atau Satuan Tugas Khusus yang katanya dibubarkan. Loh, kita mau tahu apa sebenarnya rekomendasinya. Ada kasus judi online, narkoba, banyak lagi yang lain. Kapolri tempat kita bertanya. Untuk diketahui, pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo, beredar informasi tentang konsorsium 303 di dalam tubuh Polri yang kabarnya menjadi backing praktik perjudian. Isu ini begitu ramai diperbincangkan publik sampai muncul diagram atau skema orang-orang yang masuk dalam ruang koordinasi pengamanan sejumlah kasus haram itu. Sementara sampai saat ini Polri kerepotan dengan ulah Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Meski telah ditetapkan, tapi begitu sulit mengungkap kebenaran yang ada. Banyaknya hampir 2 bulan kasus ini tak tuntas. Dari persoalan hilangnya CCTV, sarung tangan Verdi Sambo yang belum ditemukan, ponsel Brigadir J yang kabarnya diganti menurut Komnas HAM, sampai Putri Chandrawati yang kabarnya sakit jiwa. Di samping itu, Presiden Joko Widodo panggil Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Presiden Joko Widodo dikabarkan memanggil Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke istana. Tidak hanya Panglima TNI, Presiden Jokowi juga memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ada apa gerangan sehingga Presiden memanggil 2 sosok penting di TNI dan Polri tersebut? Berikut keterangan disampaikan Sekretaris Kabinet atau Seska Pramono Anung. Pramono mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Selain Kapolri dan Panglima TNI, beberapa menteri juga dipanggil ke istana. Mereka antara lain Menko Perekonomian dipanggil dan Menteri ESDM. Ya, Pak Kapolri dipanggil, Pak Panglima dipanggil, Pak Menko Perekonomian dipanggil, Pak Menteri ESDM dipanggil. Kebetulan saya dampingi terus, jadi saya tahu. Terkait hal ini, Pramono Anung belum membeberkan secara jelas kepentingan Presiden hingga memanggil orang-orang penting tersebut. Ya kan arahannya dari Presiden ke Kapolri. Ketika disinggung soal kasus kematian polisi di rumah dinas pejabat polisi di Duren 3, Pramono menyebutkan Presiden Jokowi sudah 3 kali memberikan penegasan. Secara garis besar, Presiden ingin agar kasus yang menyeret pejabat Polri ini dibuka secara jelas dan apa adanya. Kan Presiden sudah 3 kali menyampaikan dan penyampaiannya sudah sangat terbuka. Jangan ada yang ditutupi. Bukan apa adanya. Itu kan arahan Presiden. Sehingga tentunya Presiden mengharapkan ini bisa terselesaikan supaya citra Polri tidak babak belur seperti saat ini. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.